Stellar Transformations, episode 22. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hari mulai gelap, Kinde duduk bersila di tengah formasi diagram 8 terbalik. Fenyuzi, Kinyu, dan orang-orang lainnya duduk secara acak di sekitar Kinde. Seiring berlalunya waktu, 15 orang di lembah itu tahu bahwa kesengsaraan surgawi semakin dekat dan mereka semua menjadi semakin tegang. Ayah, Kinyu sedikit menoleh dan menatap Kinde yang duduk diam. Saat ini, ekspresi Kinde tampak tenang. Hati Kinyu tiba-tiba bergetar karena ia tahu sangat sulit bagi manusia untuk melawan kekuatan kesengsaraan surgawi, bahkan yang paling lemah sekalipun kesengsaraan surgawi 4 dari 9. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu, apapun yang terjadi. Tatapan mata Kinyu menjadi semakin cepat dan ganas. Semuanya, kesengsaraan surgawi 4 dari 9 adalah kesengsaraan surgawi kecil. Akan ada total 4 sambaran petir. Selama periode ini, kita semua harus mencegah siapapun mengganggu Tuan Ying. Lagi pula, jangan pernah bermimpi untuk membantu Tuan Ying melawan petir. Kesengsaraan surgawi hanya diperuntukkan bagi orang yang harus melewatinya. Jika ada di antara kalian yang mencoba membantu Tuan Ying melawan kesengsaraan itu, ia tidak akan mendapatkan bantuan apapun dan, yang lebih buruk lagi, petir akan menghukumnya. Fenyuzi memerintahkan semua orang. Karena Fenyuzi pernah mengalami kesengsaraan surgawi 4 dari 9, orang-orang yang hadir langsung menghafal apa yang dikatakannya. Saudara Feng, kalian semua jangan terlalu tegang. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa aku memilih pegunungan teratai hijau untuk kesengsaraanku. Tidak seorang pun akan menggangguku. Kinde membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun kesengsaraan surgawi akan datang, dia masih berbicara dengan riang dan jenaka. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, menyapu tanah dan langit, menyebarkan awan-awan. Dalam jarak beberapa ratus li dari lembah, semua awan di udara telah tertiup ke tempat lain dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, warna langit di atas lembah berangsur-angsur berubah dan berubah menjadi merah tua. Kesengsaraan surgawi akan segera tiba, teriak Fenyuzi. Semua orang menjadi gugup sekaligus. Kinyu bahkan merasa seolah-olah jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Langit merah tua tampak berkumpul di atas kepala semua orang, yang membuat mereka berada di bawah tekanan besar. Langit kemudian mulai berputar tanpa henti seperti pusaran air di lautan. Berbagai petir ungu muncul di langit merah tua, seolah-olah tercipta dari udara tipis. Mereka kemudian diserap oleh pusaran air besar itu. Pusaran air itu berputar semakin cepat. Energi suci dalam radius beberapa ratus li telah menjadi sangat kacau. Berbagai percikan listrik besar seperti ular berkelok-kelok di dalam pusaran air itu. Setelah beberapa saat, pusaran air itu perlahan melambat. Akhirnya pusaran air itu berhenti berputar dan berubah menjadi awan kesengsaraan berwarna ungu. Langit merah tua, awan kesusahan ungu, dan percikan listrik berkelok-kelok di awan. Semua orang di lembah menatap langit, termasuk Kinyu. Melihat kekuatan surgawi menampakkan diri dengan cara yang begitu mengerikan, Kinyu merasa hatinya seperti ditimpa batu dan sulit bernapas. Ia menggertakkan gigi dan menatap ayahnya dengan mata tajam dan berkilauan. Ayah, kamu harus berhasil. Kinyu berharap dalam hatinya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar gemuruh guntur yang dahsyat. Petir ungu yang tampak seperti naga berliku-liku menyambar Kinde di tengah lembah. Semua orang yang hadir tahu bahwa kesengsaraan surgawi 4-9 memiliki total 4 petir, dan masing-masing lebih dahsyat daripada sebelumnya. Bahkan petir pertama saja sudah begitu dahsyat, dapat dibayangkan betapa dahsyatnya kesengsaraan surgawi itu. Ke atas, Kinde berdiri di tengah formasi diagram 8 terbalik dan memulainya. Berbagai berkas cahaya mulai bergerak tanpa henti di sekitar tepi formasi diagram 8 terbalik, lalu berubah menjadi lapisan energi di tepinya, melindungi seluruh tubuh Kinde. Meskipun lapisan energinya menggunakan energi suci dari formasi 8 diagram raksasa alami, lapisan energi tersebut baru dapat terbentuk setelah formasi 8 diagram terbalik menyerap energi suci selama 3 hari penuh dan terisi. Oleh karena itu, kekuatan lapisan energinya memang kuat. Ledakan, petir ungu menyambar lapisan energi hijau itu. Energi suci hijau dari formasi diagram 8 terbalik bersirkulasi dengan cepat. Lapisan energi itu juga bergetar sebentar, tetapi baru saja berhasil menahan petir pertama. Melihat pemandangan ini, Kinyu diam-diam merasa lega. Formasi 8 diagram alami ini sungguh kuat.
Lapisan energi pembatas 8 diagram yang diciptakannya bahkan mampu menahan petir pertama tanpa hancur berkeping-keping. Wajah Fenyuzi sedikit gembira. Tidak jauh dari lembah saat ini, Wude dan Wu Xing masing-masing berdiri di atas pedang terbang mereka, sambil membawa serta dua orang tua. Saudara seperguruan, Kinde itu tiba-tiba berhasil mengatasi petir pertama. Kita bahkan membiarkannya menemukan formasi 8 diagram alami. Sungguh sial, kata Wu Xing sambil tertawa dingin. Wude berkata dengan nada acuh tak acuh, tidak perlu khawatir. Masing-masing dari 4 petir dari 4 in 9 Heavenly Tribulation lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Petir pertama hanyalah pembuka, akan sulit bagi Kinde untuk mengatasi semuanya. Lagi pula, bahkan jika dia mengatasi 4 in 9 Heavenly Tribulation, dia akan terluka parah. Pada saat itu, dengan kekuatan kita, akan mudah untuk membunuhnya. Umumnya, setelah melewati suatu kesengsaraan, tubuh praktisi akan rusak parah. Bagaimana mungkin seorang pemula tahap Jin dan tahap awal yang terluka parah dapat menandingi Wu Xing tahap Jin dan tahap tengah dan Wu De tahap Jin dan tahap akhir? Sang Xian, bisakah kita bertindak sekarang? Tanya pemimpin keempat lelaki tua itu dengan hormat. Dalam klan Siang, keempat lelaki tua ini disebut Dewa Kematian 4 arah. Nama sandi mereka masing-masing adalah Timur, Selatan, Barat, dan Utara. Dan mereka telah dianugerahi nama keluarga kerajaan Siang. Mendengar itu, Wu De mengangguk pelan, adik seperguruan, petir kedua sedang menyerang. Begitu menyambar, perhatian mereka pasti akan teralihkan oleh pemandangan itu. Saat itu, kita akan menyerang secepat kilat dan menghancurkan mereka dalam satu serangan. Baik, saudara senior, Wu Xing juga ikut bersemangat. Awan kesengsaraan ungu terus bergulir. Ia memancarkan kekuatan dahsyat yang bertubi-tubi, membuat semua orang di lembah ketakutan. Petir kedua jelas akan jauh lebih dahsyat. Hah, Kinde mengeluarkan serangkaian teriakan pelan. Pada saat yang sama, energi pelindung tubuh seperti naga muncul di permukaan tubuhnya. Tepatnya, energi pelindung tubuh ini, yang tampaknya hampir terwujud, tak lain adalah teknik pelindung tubuh seni naga leluhur Si Huang di puncak level Xiantian. Bersamaan dengan itu, sebuah pedang panjang berwarna merah tua muncul di tangan Kinde. Pedang itu adalah senjata suci tingkat menengah dan juga kartu truf Kinde untuk mengatasi kesengsaraan. Qin Yu memusatkan sebagian besar perhatiannya pada ayahnya. Fenyuzi, tetua berjubah biru, dan yang lainnya juga memperhatikan Kinde menghadapi kesengsaraan dengan saksama. Tak seorang pun berani bernapas berat, sehingga suasana menjadi sangat tegang. Tiba-tiba udara bergetar, ledakan, petir ungu lainnya menyambar dengan sangat cepat dari langit. Petir ini bahkan lebih tebal dan memancarkan cahaya ungu yang lebih menyilaukan daripada yang pertama. Petir itu hampir mencapai Kinde dalam sekejap. Qin Yu dan yang lainnya menjadi gugup. Namun, saat ini, musuh menyerbu. Suara Fenyuzi tiba-tiba terdengar di telinga 13 orang lainnya. Qin Yu dan yang lainnya terkejut. Fenyuzi tidak berteriak karena takut membuat Kinde khawatir, jadi ia hanya bisa menggunakan transfer suara terkendali. Bersamaan dengan itu, ia membuat isyarat dengan kedua tangannya. Seluruh formasi 8 diagram alami di lembah diaktifkan. Berbagai aliran energi elemental mulai mengalir di seluruh formasi. Haha, Fenyuzi, kau pikir formasi seperti ini bisa menghalangi aku dan saudara seperguruanku? Apa kau bermimpi? Wu Xing beralis putih tertawa terbahak-bahak saat ia turun dari langit dengan pedang terbangnya yang besar, membawa serta dua orang tua di belakangnya. Di sampingnya, Wude yang berambut panjang berkibar juga menukik turun sambil berdiri di atas pedang terbangnya dengan dua orang tua di belakangnya. Dua Xiu Zenis. Qin Yu terkejut, lalu ia menggertakkan giginya dan menatap kedua sangsian itu dengan mata berapi-api. Akan kupertaruhkan, aku tidak akan membiarkan mereka mengganggu ayah selama masa kesengsaraannya, apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, ledakan, petir kedua menyambar tutup pelindung 8 diagram dengan kekuatan yang mengerikan. Seketika, tutup pelindung itu mulai bergetar seolah-olah permukaannya adalah air. Kekuatan petir dan energi tutup pelindung itu terus-menerus saling meniadakan. Bersamaan dengan itu, berbagai jimat tertulis muncul ke permukaan tutup pelindung dari dalam. Tidak bagus. Pada saat ini, Qin Yu mengaktifkan indera sucinya, dan dia juga sebagian memperhatikan ayahnya, sehingga dia dapat merasakan dengan jelas bahwa energi dari lapisan pelindung itu melemah dengan sangat cepat. Pelindung 8 diagram tiba-tiba hancur. Bersamaan dengan itu, jimat-jimat tertulis di permukaannya pun lenyap. Namun, meskipun pelindung yang dibentuk oleh formasi 8 diagram telah hancur, untungnya, energi petir kedua juga telah terkuras. Kinde, kau sangat beruntung telah menemukan formasi 8 diagram alami ini dan menetralkan dua petir dengannya.
Sayang sekali, masing-masing dari 4 petir dari 4 in 9 Heavenly Tribulation lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. 2 petir terakhir akan sangat berbeda dari yang pertama. Alis putih Wu Xing begitu panjang hingga menyentuh pelipisnya, tetapi ia tampak lincah dan ganas. Adik seperguruan, jangan buang waktu. Ayo kita maju. Wu De memberi perintah. Ya, saudara seperguruan. Kalian berempat membunuh semua ahli Xiantian itu. Aku sendiri bisa menangani Feng Yuzi. Mata Wu Xing berkilat ganas. Keempat lelaki tua itu saling memandang lalu mengangguk. Mereka langsung melompat turun dari pedang terbang dan menyerbu ke dalam formasi 8 diagram. Keempat lelaki tua itu, yang semuanya berpakaian abu-abu, juga sangat kuat. Hati-hati, formasi ini mengandung ilusi. Ayo kita bunuh mereka dengan mata tertutup. Begitu Siang Timur memasuki formasi, ia tahu ada yang tidak beres, jadi ia langsung berteriak keras. Baik, Kak. Ketiga lelaki tua lainnya langsung menerima perintahnya. Dengan level mereka saat ini, tak masalah jika mereka harus melawan musuh dengan mata tertutup. Indra suci mereka belum berkembang, tetapi mereka mampu merasakan persepsi ekstrasensori yang samar. Selain itu, mereka juga dapat menemukan siapapun di sekitar mereka melalui pendengaran. Keempat orang itu memejamkan mata dan tetap tidak bergerak dalam formasi tersebut. 4 ahli Xiantian tingkat atas, ini cukup merepotkan. Feng Yuzi berpikir cepat. Dalam sekejap, ia memerintahkan, Gemin, kau akan memimpin komandan 5 elemen untuk menghadapi Wu Xing. Aku akan menangani Wu De. Sedangkan untuk 4 orang tua lainnya, sisanya akan menangani mereka. Pada saat ini, awan kesengsaraan mulai bergulung lagi. Gemuruh guntur membubung di langit. Awan itu mengumpulkan listrik. Seiring petir menjadi lebih kuat dalam urutan kemunculannya, dibutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi dayanya. Seluruh energi dan pikiran Qin De telah terfokus untuk menghadapi kesengsaraan surgawi sehingga ia tidak menyadari bahwa pertempuran besar sedang dimulai. Haha, Wu De tertawa terbahak-bahak lalu menatap Feng Yuzi dan berkata, Feng Yuzi, orang lemah tahap jin dan tahap menengah sepertimu akan mencoba melawanku. Mendengar apa yang dikatakan Feng Yuzi tadi, ia tentu saja menjadi marah. Ia adalah ahli tahap jin dan akhir, sementara Feng Yuzi baru berada di tahap tengah jin dan, jadi ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Feng Yuzi, kau bahkan mengirim beberapa ahli Xiantian untuk menghadapiku. Haha, Wu Xing sangat marah hingga tertawa terbahak-bahak. Di matanya, para ahli Xiantian bahkan tidak bisa mematahkan pertahanannya, jadi wajar saja ia merasa terhina karena Feng Yuzi membuat pengaturan seperti itu. Feng Yuzi tertawa dingin, tetapi tidak berkata apa-apa. Fakta bahwa ia memiliki senjata suci tingkat menengah adalah rahasia. Senjata suci tingkat menengah beberapa kali lebih kuat daripada senjata suci tingkat rendah. Seorang anak yang menggunakan tombak dapat membunuh orang dewasa yang menggunakan pisau. Inilah keuntungan memiliki senjata yang lebih baik. Bunuh! Wu De dan Wu Xing tiba-tiba berteriak. Secepat kilat, Wu De langsung menyerang Feng Yuzi dengan pedang terbangnya. Wu Xing juga memasuki formasi besar itu sambil berdiri di atas pedang terbangnya. Meskipun terdapat ilusi dalam formasi ini, Wu De dan Wu Xing langsung menggunakan indera suci mereka untuk mengamati sehingga mereka mengabaikan efek formasi elementer seperti ini. Formasi 8 diagram alami ini hanya memanfaatkan geografi alami lembah untuk menciptakan ilusi sederhana, sehingga tidak ada yang bisa lolos dari pengamatan indera suci. Formasi ilusi tingkat tinggi yang sesungguhnya bahkan dapat memengaruhi indera suci, tetapi sangat disayangkan Feng Yuzi belum mencapai tingkat kekuatan yang memungkinkannya menggunakannya. Setelah serangkaian ledakan, terdengar suara teriakan yang menyedihkan dan darah berceceran di mana-mana. Seorang pria jatuh ke tanah dengan suara keras dan meninggal di tempat. Semua orang tercengang, bahkan Wu De dan para Xiuzenis lainnya juga memperhatikannya sekaligus. Siang barat, lelaki tua ketiga dari Dewa Kematian 4 arah yang dikirim oleh klan Siang, tiba-tiba dibunuh oleh seseorang tepat setelah dia maju. Adik ketiga, Siang Timur dan 2 lelaki tua lainnya langsung murka. Keempatnya telah bersama selama lebih dari 100 tahun dan memiliki kasih sayang yang mendalam. Persaudaraan mereka bahkan lebih erat daripada persaudaraan sedarah. Telepati khusus bahkan telah berkembang di antara mereka. Ketika lelaki tua ketiga meninggal tadi, ketiga lelaki tua lainnya langsung merasakan bahwa ia telah meninggal. Hari ini, lelaki tua ketiga di antara mereka telah meninggal, tetapi karena terpengaruh oleh ilusi, mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Keren banget, Tuan Liu Xing. Tetua berpakaian biru itu dengan percaya diri mentransfer suaranya ke telinga Qin Yu. Qin Yu tersenyum dingin, menemukan lokasi melalui pendengaran. Bagaimana jika mereka tidak dapat mendengar suara apapun?
Baru saja Qin Yu menggunakan kemampuan manuver tubuhnya dan tidak menciptakan suara angin. Meskipun Dewa Kematian empat arah dari klan Siang adalah ahli Xiantian puncak dan agak mampu merasakan aura ekstrasensor, karena Qin Yu selalu menahan auranya, Siang Barat dan saudara-saudaranya tidak dapat merasakan auranya. Jika seseorang menahan auranya sepenuhnya, ia tidak boleh menyalurkan energi internalnya. Dengan demikian, orang lain tidak akan dapat merasakan auranya. Namun, selama pertempuran, semua orang menggunakan energi Xiantian atau energi elemen, jadi bagaimana mungkin seseorang bisa menahan auranya? Namun, Qin Yu bisa, karena tadi dia sama sekali tidak menggunakan energi Xiantian umumnya dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Siang Timur dan kedua saudaranya sangat terkejut. Saat ini mereka tidak dapat melihat siapapun karena ilusi sedangkan semua orang di pihak Qin De tidak terpengaruh oleh formasi tersebut. Kematian Siang Barat tadi telah membuat mereka takut. Ganggu ayahmu saat dia dalam kesusahan, mati saja. Qin Yu dengan yakin menyampaikan suaranya langsung ke telinga Siang Selatan. Siang Selatan terkejut seketika, ayah. Sebelum Siang Selatan dapat memahami apa maksudnya, sebuah pukulan tiba-tiba menghantam sisi kiri dadanya. Jantungnya langsung hancur berkeping-keping seolah-olah dadanya dipukul oleh palu godam yang besar. Ia jatuh ke tanah dan langsung meninggal dengan mata melotot. Adik kedua, teriak Siang Timur dengan sedih. Kakak kedua, teriak Siang Utara buru-buru juga. Siapa itu? Keluar dan lawan aku secara terbuka. Ia menjadi sangat marah karena dua saudaranya terbunuh hanya dalam waktu singkat. Bocah itu benar-benar merepotkan. Gerakannya tidak menimbulkan suara angin dan dia tidak mengeluarkan aura apapun. Indra suci Wu Xing tertuju pada Qin Yu. Dia langsung berteriak, bocah, bersiaplah untuk mati. Qin Yu menatap Wu Xing, hatinya sedikit terkejut. Haruskah aku menggunakan pedang api dan sarung tangan api? Dia mulai berpikir, serangan seorang Xiu Zenis terlalu kuat sehingga ia harus mengandalkan senjata suci tingkat menengahnya, pedang api dan sarung tangan api, di saat-saat genting. Tanpa menggunakan senjata suci tingkat menengah, ia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Namun begitu ia menggunakannya, identitasnya kemungkinan besar akan terungkap. Komandan 5 elemen, bangun formasi. Suara Gemin meninggi bersamaan. Kelima ahli Xiantian tahap akhir panah rahasia langsung berdiri di depan Qin Yu. Jika Wu Xing ingin membunuh Qin Yu, ia harus membunuh kelimanya terlebih dahulu. Wu Xing mencibir dengan sinis, hanya serangga yang ingin mati. Jangan salahkan aku karena tak punya belas kasihan. Setelah selesai berbicara, ia menunjuk pedang terbangnya. Pedang itu langsung menembak salah satu dari mereka. Bersamaan dengan itu, Wu De tahap Jin dan tahap akhir dan Fen Yuzi tahap Jin dan tahap tengah juga saling bertabrakan dengan kuat pada akhirnya. Ledakan, suara mengerikan terdengar. Dua pedang, satu berwarna merah menyala dan satu lagi berwarna emas, beradu dengan kekuatan penuh. Senyum mengembang di wajah Wu De. Kekuatannya jauh lebih unggul daripada Fen Yuzi, jadi dia paling suka beradu. Setelah benturan keras itu, wajah Wu De langsung memucat. Sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Di saat yang sama, ia menatap Fen Yuzi dengan tak percaya, pedang terbangmu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wajah Fen Yuzi juga pucat, tetapi matanya bersinar terang. Ia berkata sambil tertawa dingin, Wu De, hari ini aku akan memberitahumu betapa besar perbedaan antara senjata suci tingkat rendah dan tingkat menengah. Saat ini, Fen Yuzi sedang bersemangat dan penuh semangat. Serangan para pengikut Xiu Zhen bergantung pada senjata suci mereka. Dia dan Wu De menggunakan pedang terbang sehingga kekuatan serangan mereka ditentukan oleh pedang terbang. Bang, pisau pendek berwarna merah tua muncul di tangan masing-masing komandan 5 elemen panah rahasia. Mereka menangkis pedang terbang itu langsung dengan pisau mereka. Pada saat yang sama, tubuh mereka bergetar untuk menetralkan kekuatan benturan. Sementara Wu Xing terkejut, komandan 5 elemen langsung mengepungnya dan menyerangnya bersama-sama menggunakan pisau pendek mereka. Melihat kelima senjata suci kelas menengah datang bersamaan, Wu Xing terkejut, senjata suci kelas menengah. Astaga, banyak sekali senjata suci kelas menengah. Ia sama sekali tidak berani menangkisnya dengan energi elemen pelindung tubuhnya karena daya serang senjata suci kelas menengah bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh energi elemen pelindung tubuh. Terlebih lagi, ia hanya memiliki satu pedang terbang sehingga ia hanya bisa membunuh maksimal satu lawan dalam sekejap, padahal ada 5 lawan. Jagoan, Wu Xing menginjak pedang terbangnya lalu langsung terbang ke langit. Ia hanya bisa memanfaatkan ketidakmampuan terbang para komandan 5 elemen. Mata Wu Xing dan Wu De berbinar-binar. Ini senjata suci kelas menengah, sungguh. Bahkan di Kepulauan Abadi Rantau, dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun yang begitu berharga.
Sekarang, melihat begitu banyak senjata suci kelas menengah, mereka menjadi bersemangat. Adik laki-laki yang suka bela diri, saudara seperguruan, Wu Xing dan Wu De tampaknya menggunakan transferensi suara yang terkendali untuk berbicara satu sama lain secara bersamaan. Mereka berdua memahami apa yang dipikirkan satu sama lain. Mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka harus mendapatkan senjata suci tingkat menengah ini. Wu Xing dan Wu De telah bermain-main sejak awal, tetapi sekarang mereka telah menjadi kejam. Mereka bahkan berpikir bahwa pantas untuk terluka parah demi mendapatkan senjata suci tingkat menengah. Begitu kedua Xiuzenis ini bertekad untuk mempertaruhkan nyawa mereka, serangan mereka tidak akan sama seperti sebelumnya. Bang, Wu De menunjuk dengan jarinya. Pedang terbangnya berubah menjadi pedang besar dan memotong dasar formasi menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Pada saat yang sama, pedang terbang itu mengeluarkan beberapa aliran udara pedang yang besar, menghancurkan dinding lembah dengan suara keras. Sekarang seluruh formasi 8 diagram alami telah hancur sehingga ilusinya juga telah menghilang sepenuhnya. Ilusi telah hancur, mari kita balas dendam atas kematian saudara-saudaramu. Bocah berpakaian hitam itu adalah pembunuhnya. Wu De berteriak keras. Siang Timur dan Siang Utara langsung membuka mata lebar-lebar dan menatap Qin Yu. Ledakan. Petir ungu bagaikan naga melesat turun dari langit tingkat ke-9, mengirimkan kekuatan yang menekan ke seluruh penjuru udara. Petir itu menyambar tepat ke arah Qin De di tengah lembah. Ini adalah petir ketiga, dan yang lebih parah lagi, kini Qin De tak lagi terlindungi oleh lapisan pelindung dan harus mengandalkan dirinya sendiri. Ayah, Qin Yu memusatkan sebagian perhatiannya pada Qin De. Mati. Dengan mata merah padam, Siang Timur dan Siang Utara mengerahkan seluruh tenaga dalam mereka dan menyerang Qin Yu dengan serangan terkuat mereka. Melihat dua musuh datang ke arahnya, Qin Yu sedikit menyipitkan matanya, yang kemudian berkilauan karena dingin. Tiba-tiba, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan, bersamaan, seperti angin, dia berlari langsung ke tempat lain dengan sangat cepat. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini Qin Yu akan melarikan diri dari pertempuran dan, terlebih lagi, dia akan berlari sangat cepat menuju ujung lembah. Siang Timur dan Siang Utara menjadi marah sekaligus. Jangan lari, dua saudara mereka telah terbunuh, jadi Siang Timur dan Siang Utara membenci Qin Yu. Sambil berteriak marah, mereka berdua mengejar Qin Yu. Ayah, kau harus berhasil. Alasan Qin Yu melarikan diri dari pertempuran adalah karena saat ini ia tidak bisa bertarung dengan konsentrasi penuh. Karena petir ketiga telah menyambar, ia bergerak sangat cepat sambil memperhatikan Qin De dengan saksama menggunakan indera sucinya. Massa energi berbentuk naga berputar di sekitar bagian luar tubuh Qin De. Tangannya memegang pedang panjang merah tua kelas suci tingkat menengah. Senjata suci tingkat menengah sangat kuat. Di masa lalu Fen Yuzi mampu mengatasi kesengsaraan surgawi 4-9 hanya dengan menggunakan senjata suci tingkat rendah. Tentu saja, saat itu ia mencapai ini dengan bantuan sekolah Xiuzen-nya. Qin De mengangkat kepalanya dan menatap petir ungu itu. Pedang panjang berwarna merah tua di tangannya memancarkan berbagai sinar cahaya yang menyilaukan. Boom! Petir menyambar kepalanya. Hah! Qin De mengangkat pedang panjang berwarna merah tua itu untuk melawannya. Pada saat yang sama, ia menyalurkan aliran energi Xiantian satu demi satu ke dalam pedang panjang berwarna merah tua itu. Petir ungu menyambar pedang panjang. Pedang panjang merah tua bergetar terus-menerus, tetapi karena senjata suci tingkat menengah sangat keras, bahkan petir ketiga dari 4-9 Heavenly Tribulation tidak dapat mematahkannya. Dalam waktu singkat, petir ungu menghilang, hanya menyisakan beberapa percikan listrik seperti ular yang mengalir di sepanjang pedang panjang merah tua. Wajah Qin De menjadi sedikit pucat. Haha, dengan senjata suci tingkat menengah ini, sungguh jauh lebih mudah untuk melewati kesengsaraan surgawi 4 dari 9. Saat ini, Qin De mulai merasa sangat percaya diri. Ia sepenuhnya yakin bahwa ia juga akan mampu menahan petir terakhir. Energi di dalam tubuh Qin De kemudian melonjak keluar dan energi di pedangnya tiba-tiba menjadi semakin menyilaukan. Hati Qin Yu yang tegang terasa lega. Ayahnya akhirnya berhasil mengatasi petir ketiga dengan selamat. Bajingan, jangan lari kalau kau punya kemampuan. Siang Timur dan Siang Utara merasa sudut mata mereka akan retak. Mereka terus mengejar Qin Yu, tetapi dalam hal kemampuan manuver tubuh, Qin Yu, yang telah melepaskan beban di tubuhnya, telah melampaui para ahli Xiantian puncak. Haha, rasakan tinjuku, dua badut. Qin Yu yang berlari sangat cepat, tiba-tiba berbalik dan melayangkan dua pukulan ke arah mereka berdua dengan kedua tinjunya, yang tampak seperti dua naga yang berenang keluar dari air. Energi internal Siang Timur dan Siang Utara telah melonjak hingga batas maksimal sejak awal.
Melihat Qin Yu tiba-tiba berhenti berlari, mereka langsung bersorak gembira. Masing-masing dari mereka memusatkan energi internalnya dan melemparkan pukulan ke arah Qin Yu. Karena mereka berdua telah berlatih selama lebih dari 100 tahun, seberapa kuat serangan mereka saat mereka bergabung. Kedua tinju Qin Yu bertabrakan dengan tinju Siang Timur dan Siang Utara. Bang! Tabrakan hebat itu bahkan menimbulkan gelombang kejut yang samar dan terlihat di udara. Tubuh Qin Yu langsung melayang. Pada saat yang sama, seluruh ototnya bergetar sesaat. Berkat kendali tubuhnya yang hebat, Qin Yu sudah mampu menetralkan lebih dari separuh kekuatan ofensif sengit Siang Timur dan Siang Utara. Dengan tubuh Qin Yu, sisa kekuatan itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Siang Timur dan Siang Utara saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi gairah haus darah. Mereka dapat merasakan bahwa musuh di hadapan mereka kuat. Namun, dilihat dari pertukaran pukulan tadi, mereka tahu musuh hanya dapat menghadapi satu dari mereka pada satu waktu, dan begitu mereka bergabung, dia tidak akan sebanding dengan mereka. Membunuh. Siang Timur dan Siang Utara menyerang Qin Yu bagai kilat dengan kebiadaban yang luar biasa. Namun, Qin Yu tertawa dingin. Setelah berlatih diagram Trans-Heaven ketiga, dia tidak hanya memiliki energi Xiantian ungu sekarang, energi Xiantian ungu juga telah mengubah tubuhnya sekali lagi. Pertahanan tubuhnya telah mencapai tingkat di mana dia tidak takut pada senjata besi hitam secara umum. Selama pertukaran pukulan tadi, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Tubuh Qin Yu bergerak meliuk-liuk dan melewati mereka berdua dengan mudah bagaikan angin sepoi-sepoi. Tetua Agung, kalian semua urus Xiu Zenis itu. Aku bisa menangani kedua orang tua ini sendiri. Suaranya menggema di seluruh lembah. Mendengar itu, Penatua berpakaian biru segera berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Tuan Liu Xing, Dewa Kematian Empat Arah itu sangat terkenal, tetapi Anda telah membunuh dua dari mereka. Jika Anda tertarik dengan dua yang tersisa, kami akan menyerahkannya kepada Anda. Anak-anak, bentuklah formasi 5 elemen ilusi ganda. Setelah Penatua berpakaian biru berteriak keras, kelima pembunuh jaring surgawi dan kelima ahli panah rahasia tiba-tiba berpasangan dengan dua orang berpasangan yang tetap berdekatan satu sama lain. Para ahli 5 panah rahasia memiliki senjata suci tingkat menengah, tetapi 5 pembunuh jaring surgawi tidak. Namun, formasi 5 elemen ilusi ganda ini diciptakan dengan meningkatkan basis formasi 5 elemen, sehingga meskipun 10 orang mengepung Wu Xing, hanya 5 dari mereka yang akan beradu serangan dengannya pada satu waktu. Kelima pembunuh jaring surgawi dan kelima ahli panah rahasia menyerang secara bergantian. Secara bergantian 3 ahli panah rahasia dan 2 pembunuh jaring surgawi menyerang pada saat yang sama dengan 2 ahli panah rahasia dan 3 pembunuh jaring surgawi menyerang pada saat yang sama. Singkatnya, selalu ada 5 orang yang menyerang setiap saat. Begitu banyak senjata suci kelas menengah. Wu Xing sangat marah. Ia hanya bisa mengandalkan indera sucinya dan kemampuan manuver tubuhnya yang sangat cepat untuk melesat tanpa henti. Yang paling membuatnya marah adalah 10 orang ini sama sekali tidak takut mati. Bahkan jika mereka terbunuh, mereka akan tetap mencoba menusuknya di titik-titik vital dengan senjata suci kelas menengah mereka. Sekarang, pertempuran di lembah ini terbagi menjadi 3 pertempuran, yaitu Qin Yu melawan Siang Timur dan Siang Utara. Yang lainnya adalah Xiu Zenis Wu Xing versus 5 ahli panah rahasia di samping 5 ahli jaring surgawi. Pertarungan terakhir adalah antara Feng Yuzi, pengguna senjata suci tingkat menengah, dan Wu De, pengguna senjata suci tingkat rendah. Namun, pertarungan ketiga ini adalah yang paling dahsyat. Saat Feng Yuzi dan Wu De bertarung, mereka terus-menerus menimbulkan ledakan keras, menghancurkan batu, dan menghancurkan tebing berbatu. Saat ini, Penatua berpakaian biru dan Gemin tidak jauh dari Xiu Zenis Wu Xing dan siap untuk melakukan serangan diam-diam. Dua orang tua, bersiaplah untuk mati, kata Qin Yu sambil tertawa dingin. Dasar tukang omong kosong tak tahu malu. Siang Timur tertawa dingin. Ia dan Siang Utara menyerang Qin Yu berdampingan seperti 2 sinar cahaya. Tiba-tiba seseorang berteriak keras. Tuan Liu Xing, aku akan membantumu sekarang. Gemin langsung menyerbu Siang Utara bagai kilat. Untuk menghindari serangan dari belakang, Siang Timur dan Siang Utara langsung berpencar. Sambil memegang senjatanya, Siang Utara langsung menghadapi Gemin sementara Siang Timur terus menyerang Qin Yu. Qin Yu sedikit mengernyit, apakah Gemin tidak terlalu ikut campur? Namun, dia datang untuk membantu, jadi Qin Yu tidak bisa berkata apa-apa. Qin Yu mengulurkan tangannya, membentuk cakar, dan menyalurkan energi Xiantian ungunya. Tiba-tiba, tangan kanan Qin Yu, yang telah berkilau dan transparan seperti batu giok, merobek udara, meraih Siang Timur. Melihat tangan kanan Qin Yu yang sehalus batu giok, Siang Timur langsung tahu bahwa ia dalam masalah.
Anak nakal ini baru saja menyembunyikan kekuatannya. Mata Siang Timur melotot, namun, sudah terlambat. Bagaikan kilat, tangan kanan Qin Yu langsung mendekati bagian depan Siang Timur. Gerakannya mengikuti arah yang tak tentu, tetapi tidak menimbulkan suara angin. Kelak, serangkaian suara tulang remuk terdengar. Tangan kanan Qin Yu, yang arah gerakannya berubah-ubah dan tak tentu, tiba-tiba melingkari tangan kanan Siang Timur dan langsung mencengkeram pergelangan tangan kanannya hingga berkeping-keping. Siang Timur hanya melihat ilusi ungu sebelum merasakan nyeri hebat di pergelangan tangannya. Di saat yang sama, kesadarannya perlahan menghilang. Baru saja, dalam sekejap, Qin Yu tidak hanya terus-menerus mematahkan pergelangan tangan kanan Is Xiang hingga berkeping-keping, ia juga langsung menusuk lubang di tenggorokan Is Xiang dengan serangan jarinya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Is Xiang pun hanya bisa melihat ilusi ungu. Benar saja, energi Xiantian ungu ini sangat dalam. Tidak hanya dapat meninggalkan tubuhku untuk menyerang seperti energi Xiantian biasa, energi itu juga dapat menyatu dengan otot dan bagian tubuhku, meningkatkan kecepatanku sekali lagi. Pada saat ini, ada sedikit kegembiraan di wajah Qin Yu. Terdengar tangisan memilukan dan erangan tercekik. Siang Utara telah jatuh ke tanah sambil menangis terseduh-seduh sedangkan Gemin telah terluka parah dan terlempar tak berdaya. Tubuh Gemin melesat ke udara tanpa kendali lalu jatuh. Secara kebetulan, ia jatuh tepat di lokasi Qin De. Namun, saat ini Qin De tengah bersiap menghadapi petir terakhir. Awan kesengsaraan bergulung-gulung dengan dahsyat, tampak sangat kuat dan menyebabkan area bertekanan sangat tinggi di bawahnya. Jelas petir keempat akan segera menyambar. Manajer G, melihat Gemin terluka parah, Qin De tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat tubuh Gemin yang terjatuh. Yang mulia, saya baik-baik saja. Gemin berkata kepada Qin De sambil menggelengkan kepala. Saat ini, wajahnya sangat pucat dan napasnya lemah. Tiba-tiba, bang, wajah Qin De tiba-tiba menjadi sangat pucat. Dia memuntahkan seteguk darah seolah-olah itu adalah air yang tidak berguna. Orang lain semua terkejut dengan pemandangan ini. Ternyata Gemin telah memukul perut Qin De dengan pukulan telapak tangan yang keras. Haha, Qin De, bagaimana kau bisa lolos dari kematian kali ini? Tubuh Gemin melesat pergi secepat kilat. Wajahnya penuh kegembiraan. Pada saat yang sama, Siang Utara, yang sebelumnya terjatuh ke tanah sambil menangis, juga berdiri. Sekarang dia juga sangat bersemangat. Haha, setelah 100 tahun menyusup, hari ini kau benar-benar telah melakukan pekerjaan yang hebat. Kata Siang Utara sambil tertawa terbahak-bahak. Melihat kejadian ini, Qin Yu menjadi sangat gugup. Ayah. Dia ingin berteriak tetapi tidak bisa, jadi dia tidak punya pilihan selain mengkhawatirkan ayahnya di dalam hatinya. Pada saat yang sama dia melihat Gemin dan Siang Utara. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Gemin, dasar anjing kotor. Tetua berpakaian biru juga berteriak dengan marah. Qin De menatap Gemin, tetapi hanya tersenyum kecewa. Gemin, hanya sedikit orang yang tahu bahwa aku memilih pegunungan teratai hijau untuk menjalani kesengsaraanku kali ini, tetapi Siang Guang masih mengetahuinya dan bahkan mengirim 2 sangsian ke tempat ini. Saat itu aku sudah curiga ada pengkhianatan. Namun, orang-orang yang tahu tentang ini, kau, si berpakaian biru, Su Yuan dan yang lainnya, adalah orang-orang yang paling kupercaya. Aku tidak percaya ada di antara kalian yang berkhianat. Tapi, Qin De menghela napas. Tiba-tiba, serangkaian ledakan terjadi di awan kesengsaraan di langit merah tua. Tekanan atmosfer di lembah langsung meningkat ke tingkat yang sama sekali baru, seolah-olah udara ditekan oleh sesuatu. Semua orang yang hadir tahu bahwa petir keempat akan segera menyambar. Namun, sekarang, Qin De telah terluka parah.